Di dalam film Hulk ada sebuah scene yang sangat menarik. Get out! Di sini, Bruce Banner mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkannya menerima dosis radiasi gamma yang sangat tinggi. Hal ini kemudian diceritakan membuat Bruce Banner bisa berubah jadi Hulk. Atau kalau di film Incredible Hulk-nya Marvel, hal yang sama juga terjadi meskipun detailnya agak berbeda. Nah, orang kena radiasi kemudian berubah jadi Hulk, ini fiksi ya teman-teman. Tapi untuk fenomena radiasi, terutama di sini konteksnya adalah radiasi gamma, ini adalah fenomena yang benar adanya. Di video kali ini kita masih melanjutkan pembahasan terkait dengan nuklir. Dan di sini kita akan membahas tentang hal yang lebih mendasar. Apa itu radiasi? Apa itu partikel alfa, beta, gamma? Bagaimana sifat mereka? Termasuk bagaimana radiasi ini dapat merusak tubuh manusia. Ini adalah pertanyaan yang disampaikan oleh beberapa orang ini di komentar video sebelumnya. Kita mulai dari radiasi dulu. Ini sedikit mengulang dari video sebelumnya, tapi nggak apa-apa biar lebih jelas aja. Radiasi itu sebenarnya apa sih? Radiasi sendiri artinya secara umum adalah penyaluran energi tanpa ada kontak secara langsung. Radiasi ini bentuknya ada macam-macam. Misalnya, ketika kita berada di dekatnya api, ini bisa kita sebut sebagai radiasi panas. Ada juga radiasi gelombang elektromagnetik, radiasi nuklir, dan lain sebagainya. Di mana energi-energi ini menyalur tanpa ada kontak secara langsung, tapi menggunakan partikel atau gelombang untuk menyalurkan energinya. Adapun radioaktif, kata radio di dalam radioactivity sendiri asalnya dari bahasa Latin yang artinya adalah ray. Atau kalau di Indonesia artinya adalah pancaran. Jadi radioaktif sendiri artinya adalah aktivitas di mana suatu material atau unsur mengeluarkan suatu pancaran. Aktivitas radioaktif pertama kali ditemukan oleh fisikawan Prancis Henri Becquerel di tahun 1896. Pak Becquerel menemukan bahwa material tertentu ternyata bisa mengeluarkan radiasi energi meskipun materialnya nggak dipicu ataupun ditambah energi sama sekali. Penelitian ini pun kemudian dilanjutkan oleh Marie Curie, di mana istilah radioaktif pertama kali digunakan. Kayaknya kalau kita bahas kisah Marie Curie ini bagus juga nih, karena ini sangat erat kaitannya dengan awal mula radioaktif. Next ya kita bahas kalau misalkan pada tertarik, komen aja teman-teman. Aktivitas radioaktif sendiri terjadi pada unsur yang atomnya tidak stabil. Jadi pada inti atom, komposisi yang pas antara jumlah proton dan jumlah neutron ini adalah bagian yang sangat penting untuk menjaga kestabilan inti atom. Antar proton yang ada di inti atom ini kan sebenarnya mereka saling tolak-menolak ya, karena mereka sama-sama bermuatan positif. Nah, keberadaan neutron ini adalah hal yang bisa menahan agar mereka bisa tetap bersatu di inti atom. Pada atom dengan ukuran yang lebih besar, inti atomnya lebih sulit untuk stabil karena jumlah protonnya yang sudah lebih banyak. Pada uranium-235 misalnya, jumlah protonnya banyak dan neutronnya juga sudah banyak sebenarnya, tapi ini masih belum bisa membuat inti atomnya stabil. Dan untuk menstabilkannya, inti atomnya melepaskan sebagian partikel, ini yang kita sebut sebagai radiasi nuklir atau radiasi radioaktif. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis dari radiasi nuklir.
Jadi berdasarkan pengamatan, radiasi yang dilepaskan oleh inti atom tidak stabil ini bisa dibedakan menjadi 3 macam. Ada radiasi A, radiasi B, dan radiasi C. Tapi karena kalau A, B, C ini kurang keren ya, disebutnya adalah alfa, beta, gamma dengan menggunakan bahasa Yunani. Jadi ketika diletakkan magnet di dekat sumber radiasi, ternyata radiasi alfa belok ke satu sisi. Radiasi beta belok ke sisi yang lainnya. Adapun untuk radiasi gamma, dia tidak terpengaruh. Jadi tetap lurus saja dia. Inilah perbedaan yang paling terlihat. Setelah diteliti lebih lanjut, kemudian diketahui nih, kalau yang disebut radiasi alfa ini ternyata adalah 2 pasang proton dan neutron, sehingga muatannya positif. 2 pasang proton dan neutron ini sama aja seperti unsur helium yang tidak ada elektronnya. Kemudian untuk radiasi beta, sebenarnya ini adalah elektron berenergi tinggi, jadi muatannya negatif. Adapun untuk radiasi gamma, ini adalah foton atau gelombang elektromagnetik berenergi tinggi. Masing-masing radiasi ini memiliki karakteristik yang berbeda, teman-teman. Radiasi alfa misalnya, ternyata dia sangat mudah untuk dihentikan, dia tidak bisa menembus kertas. Kemudian kalau untuk radiasi beta, dia bisa menembus kertas, tapi bahan yang udah agak tebal dikit aja, ini udah cukup untuk menghentikannya. Kemudian yang terakhir, radiasi gamma. Di antara ketiga radiasi ini, radiasi gamma adalah radiasi yang energinya paling besar, sehingga butuh beton yang cukup tebal untuk menghentikan radiasi gamma ini, tergantung dengan kekuatan energinya nanti. Di video ini ditunjukkan lebih jelasnya. Di sini ada sumber radiasi alfa, beta, gamma masing-masingnya, dan alat pengukur radiasi. So I can hold it over the source. And here you get a lot of clicks. Pretty much completely blocked by paper. Pada radiasi alfa, dia nggak bisa menembus kertas. Lah jangankan kertas, nembus udara aja ini nggak bisa jauh loh partikel alfa ini. As I move the Geiger counter away from the source, the radiation very quickly falls off. The beta is pretty much blocked. Kemudian pada radiasi beta, dia nggak bisa nembus logam timbal ini. But our gamma source, it makes basically no difference. So we could try. There's a bit penetrating through. Dan pada radiasi gamma, butuh penghalang yang jauh lebih tebal lagi untuk menghentikannya. Makanya, kalau di ceritanya Hulk, meskipun berubah jadi makhluk hijaunya itu fiksi, tapi di sini masuk akal kalau Bruce Banner terkena radiasinya adalah radiasi gamma, bukan radiasi alfa atau beta. Karena alfa sama beta ini nggak bisa menembus jauh di udara. Dari sini kita juga bisa melihat bagaimana cara untuk menghentikan radiasi nuklir, yang ternyata caranya sangatlah mudah, yaitu tinggal dikasih penghalang aja. Radiasi alfa dan beta sangat mudah untuk dihentikan. Yang paling sulit adalah radiasi gamma, tapi dengan beton berukuran 50 cm, energinya pun udah nggak bisa menembus lagi. Makanya sebenarnya yang berbahaya itu bukan radiasinya, tapi material yang mengeluarkan radiasi. Makanya selama material radioaktif ini disimpan dengan benar, udah pasti aman. Dan ini masih banyak orang yang salah paham, contohnya dengan limbah PLTN nuklir. Lah nanti kalau mencemari lingkungan gimana? Enggak teman-teman. Selama material radioaktifnya ini disimpan dalam kontainer, pasti aman, udah nggak bisa keluar lagi radiasinya. Yang jadi problem adalah ketika material radioaktif ini tersebar. Seperti yang terjadi pada kasus yang sangat jarang terjadi, seperti Chernobyl, yang udah pernah kita bahas di video sebelumnya. Dan yang menarik lagi adalah terkait PLTN ini ya.
Karena pembangkit listrik tenaga nuklir adalah pembangkit listrik yang sangat-sangat efektif, limbah nuklirnya yang dihasilkan sangat sedikit. Contohnya ini adalah hasil limbah nuklir dari PLTN Main Yankee di Amerika selama 20 tahun. Dan cuma ini aja limbahnya, sesedikit ini. Beda lagi sama batu bara, yang pasti limbahnya sangat banyak, termasuk juga dampak ke lingkungannya juga besar. Sekarang kita masuk ke dampak radiasi dari bahan radioaktif ke tubuh manusia. Ketika radiasi nuklir ini mengenai tubuh manusia, maka dampaknya tergantung jenis radiasinya. Kalau radiasi alfa, dia nggak bisa menembus kulit. Praktisnya nggak ngefek apa-apa, kecuali kalau bahan yang mengeluarkan radiasi alfa ini tertelan di dalam tubuh. Radiasi beta, dia bisa menembus masuk kulit. Adapun untuk radiasi gamma, dia bisa menembus masuk kulit bahkan sampai organ-organ dalam. Radiasi nuklir ini adalah hal yang berbahaya untuk tubuh manusia karena dia bisa melakukan proses yang namanya ionisasi. Ionisasi adalah sebuah proses di mana suatu atom stabil berubah menjadi ion ketika dia melepas atau mendapatkan tambahan elektron. Jadi ketika radiasi nuklir ini mengenai suatu atom, energinya yang tinggi bisa membuat elektron dari atom lepas. Atom yang kehilangan elektron ini sifatnya akan berubah. Dan kalau ini adalah atom-atom yang ada di dalam sel, wah ini, sifat dari selnya akan bisa berubah. Bisa jadi selnya rusak, sehingga jaringan selnya juga ikut rusak, atau mungkin juga selnya berubah menjadi sel kanker. Atau lebih mengerikan lagi, kalau yang berubah ini adalah atom yang ada di tingkat DNA. Wah, ini DNA-nya juga ikut berubah nantinya. Untuk orang-orang yang terkena radiasi dengan dosis tinggi, selnya bisa langsung rusak dalam waktu singkat. Seperti pada kasusnya Louis Slotin dan Harry Daghlian yang kita bahas di eksperimen Demon Core. Tapi pada kebanyakan orang yang terkena dosis radiasi menengah yang nggak tinggi-tinggi banget, dampaknya ini pelan-pelan sih. Jadi lewat dari sel kanker yang ini nanti akan membunuh secara perlahan. Tadi di awal aku udah sempat mention kalau radiasi itu ada banyak jenisnya. Dan perlu kita ingat, tidak semua jenis radiasi itu berbahaya. Pada radiasi gelombang elektromagnetik misalnya. Gelombang radio, gelombang inframerah atau gelombang panas, gelombang cahaya tampak, ini tidak berbahaya karena mereka tidak bisa mengakibatkan ionisasi pada atom. Yang mulai berbahaya adalah di gelombang elektromagnetik berenergi tinggi seperti X-ray dan gamma. Makanya sebenarnya kadang kan sering dibilang tuh, jangan keseringan main HP karena radiasi dari HP berbahaya, bisa merusak otak dan lain sebagainya. Nah ini kurang tepat ya teman-teman. HP sendiri berinteraksi dengan gelombang di rentang radiofrekuensi atau di gelombang microwave di bagian ini. Yang mana ini termasuk ke dalam radiasi elektromagnet yang tidak bisa melakukan ionisasi. Jadi di sini aman secara ionisasinya. Ini juga hasil penelitian yang telah dilakukan oleh WHO bahwa tidak ada hubungan langsung antara radiasi HP dan dampak kesehatan. Meskipun memang hal ini masih terus diteliti. Meskipun mungkin tidak berbahaya dari sisi ionisasi atomnya, mungkin ada dampak lain yang belum diketahui. Itu yang masih dicari tahu. Dan itu dia teman-teman untuk pembahasan video kali ini tentang dasar-dasar radiasi. Semoga bermanfaat. Kalau kalian punya saran video apa yang bisa dibahas di video selanjutnya, silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.